Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang bayi yang tergeletak di stasiun bawah tanah New York 20 tahun lalu. Denny Stewart sedang terburu-buru menemui pacarnya untuk makan malam ketika ia berlari melewati sesuatu yang tergeletak di lantai stasiun kereta bawah tanah New York 20 tahun lalu. Sesuatu itu adalah bayi, yang di kemudian hari ia sadari itu tidak ternilai harganya dari apapun di dunia ini. Denny menceritakan kisahnya ini kepada BBC, Minggu 4 April 2021. Denny bercerita, saat itu sekitar jam 8 malam pada 28 Agustus 2000, tepat setelah hiruk-pikuk jam sibuk New York, ketika sebuah kereta bawah tanah mengguncang rel menuju stasiun 14th Street di distrik Chelsea di Manhattan. Denny Stewart terlambat makan malam bersama rekannya Pete Mercurio. Pasangan itu bertemu 3 tahun sebelumnya melalui seorang teman di tim softball Pete. Saat Denny bergegas keluar dari stasiun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Awalnya dia berpikir itu adalah boneka bayi. Tapi dia kembali menoleh sekali lagi dan saat itulah dia menyadari kakinya bergerak. Dia pun berlari kembali menuruni tangga dan melihat itu sebenarnya adalah bayi laki-laki yang terbungkus sweater hitam dengan tali pusar yang masih menempel. Denny menduga bayi ini baru lahir. Anak laki-laki itu sangat pendiam tapi juga waspada dengan mata yang besar dan lebar. Denny mengelus kepalanya dan kemudian bayi itu merengek sedikit. Saat itu Denny berteriak minta tolong, minta dipanggilkan polisi, tapi hampir semua orang mengabaikannya. Denny berhasil mendapat perhatian dari seorang wanita, tapi dia tidak bisa berbahasa Inggris. Peristiwa ini terjadi sebelum semua orang memiliki ponsel, dan Denny takut untuk mengangkat bayinya kalau bayi itu terluka. Jadi Denny lari menaiki tangga ke jalan menuju telepon umum dan menelpon 911. Kemudian dia memberitahu polisi di mana dia berada dan berlari kembali untuk memeriksa keadaan bayinya. Lalu Denny takut polisi berpikir itu adalah panggilan iseng, telepon iseng. Jadi harus ada orang lain yang ikut menelpon, maka dia pun meminta pasangannya untuk menelpon polisi. Setelah ditelepon Denny, Pete memutuskan untuk menyusul ke stasiun kereta bawah tanah. Akhirnya polisi tiba dan membawa bayi tersebut untuk pemeriksaan di rumah sakit. Setelah Denny memberikan pernyataannya, mereka berdua pergi. Dan saat itu Pete berkata bahwa Denny pasti akan terhubung dengan bayi itu selama sisa hidup Denny. Keesokan harinya, bayi yang ditemukan di stasiun kereta bawah tanah itu menjadi berita utama. Seorang reporter mengatakan Denny Stewart adalah orang Samaria yang baik, yang menemukan bayi seberat 7 pon itu. Sedangkan reporter lain mengatakan bayi itu keturunan Hispanik. Denny pun ingin mengetahui bagaimana keadaan bayi tersebut, dan kemudian ia pergi ke rumah sakit tempat bayi itu dibawa. Tapi ia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Jadi Denny dan Pete kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Denny adalah seorang pekerja sosial, sedangkan Pete adalah penulis naskah dan desainer web. Tapi tak lama kemudian, Denny menerima undangan dari administrasi layanan anak-anak untuk menghadiri sidang pengadilan keluarga, untuk bersaksi bagaimana dia menemukan bayi itu. Ketika itu terjadi pada Desember tahun 2000, hakim bertanya kepada Denny apakah Denny tertarik untuk mengadopsi bayi itu. Kemudian di luar ruang sidang, Denny menelpon Pete untuk mengabarkan berita itu. Namun Pete menolaknya dengan tegas. Selama seminggu berikutnya, mereka terus melakukan perdebatan sengit. Pete merasa hidupnya sudah bahagia dan tidak ingin ada perubahan. Pete juga merasa tidak punya uang berlebih untuk membesarkan seorang anak. Sedangkan Denny yang merasa terhubung dengan anak itu ingin membentuk keluarga bersama Pete dan anak tersebut.
Mereka hampir berpisah karena keputusan itu. Tapi Danny berhasil meyakinkan Pete untuk ikut dengannya dan mengunjungi bayi itu di rumah angkatnya. Ketika mereka tiba, mereka menyadari dengan cepat bahwa itu bukan tempat yang ideal bagi anak tersebut. Karena bayi itu mengalami infeksi ruam popok dari pusarnya di sekitar pinggul dan paha ke punggungnya. Kemudian ketika Pete menggendong bayi itu, ia merasakan kehangatan. Apalagi ketika bayi itu meremas jari Pete dengan seluruh tangannya. Setelah itu, proses adopsi pun dimulai. Ada kunjungan rumah, pemeriksaan latar belakang, dan juga banyak pertanyaan untuk dijawab oleh Danny dan Pete. Mereka diberitahu bahwa butuh waktu berbulan-bulan bagi seorang bayi untuk ditempatkan di rumah mereka. Jadi mereka punya banyak waktu untuk bersiap. Tapi mereka harus menghadiri persidangan pada 20 Desember untuk menyatakan niat mereka mengadopsi bayi tersebut. Pete juga memberitahu keluarganya tentang rencana adopsi mereka dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Danny dan Pete menamai bayi itu Kevin. Pada hari Jumat pagi, tanggal 22 Desember, Danny dan Pete menjemput Kevin dari panti asuhan dan kembali ke apartemen mereka dengan menggunakan kereta bawah tanah, bertepatan dengan mulai turunnya salju saat itu. Semula rencana hakim adalah mengunjungi Kevin untuk liburan Natal dan kemudian kembali ke rumah angkatnya. Tapi Danny dan Pete bertanya apakah dia bisa tinggal bersama mereka. Dan pada 27 Desember, pekerja sosial menelpon dengan kabar baik, Kevin bisa tetap tinggal. Sementara mereka menyelesaikan studi rumah dan sertifikasi rumah mereka. Pengadilan keluarga Manhattan terletak di dekat Ground Zero, tempat serangan 9/11 terjadi pada September 2001. Sehingga proses adopsi ditunda. Tapi akhirnya selesai juga pada 17 Desember 2002. Danny, Pete, dan Kevin akhirnya bisa menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga. Seiring berjalannya waktu, sesekali Kevin menyatakan penasaran siapa keluarga kandungnya. Tapi dia tidak pernah benar-benar mengungkitnya. Ketika Kevin berusia 10 tahun, dia sedang dalam perjalanan ke sekolah ketika Papa Pete menanyakan pendapatnya tentang ide yang telah dia dan ayah Danny diskusikan malam sebelumnya. Saat itu tahun 2011 dan New York telah menjadi negara bagian ke-6 di Amerika Serikat yang melegalkan pernikahan gay. Meskipun Danny mengatakan dia dan Pete sudah menikah secara de facto, ini hanya akan membuatnya resmi. Ternyata Kevin sangat antusias dengan ide itu. Jadi Pete mengirim email ke pengadilan keluarga Manhattan untuk menanyakan apakah hakim yang akan memimpin pernikahan mereka adalah Hakim Cooper yang melegalkan adopsi Kevin. Dan benar saja, mereka mendapatkan hakim yang sama. Pada pertemuan pertama mereka, Hakim Cooper menjelaskan bahwa dia telah terlibat dalam proyek percontohan yang menempatkan bayi-bayi yang telah ditinggalkan dalam perawatan praadopsi, dan bahwa dia memiliki kewenangan untuk mempercepat proses itu. Hakim Cooper juga mengatakan bahwa semua bayi membutuhkan koneksi dengan seseorang. Jadi ketika Danny bersaksi di ruang sidang tentang menemukan bayi itu, sang hakim merasa bayi itu sudah terkoneksi dengan Danny. Dan firasatnya benar, seperti yang bisa dilihatnya sendiri saat bertemu Kevin di upacara pernikahan Pete dan Danny. Saat ini Kevin sudah berusia 20 tahun dan di perguruan tinggi mempelajari matematika dan ilmu komputer. Bayi laki-laki yang ditemukan Danny di stasiun kereta bawah tanah sekarang tingginya lebih dari 6 kaki dan lebih tinggi dari Danny yang kini berusia 55 tahun, sedangkan Pete kini berusia 52 tahun. Kevin suka bermain frisbee, berlari maraton, dan menari dengan National Dance Institute dari usia 9 sampai 14 tahun. Pete berkata ketika Kevin ingin belajar sesuatu, dia hanya keluar dan melakukannya. Dan dia sudah belajar piano dan gitar sendiri. Mereka senang mengunjungi Taman Nasional bersama dan juga mendukung tim baseball favorit mereka, New York Mets. Pete telah menulis buku anak-anak tentang kisah keluarga mereka berjudul Our Subway Baby.
Namun, Hakim Cooper adalah nama samaran yang digunakan Pete dalam bukunya karena ia tidak ingin disebutkan nama aslinya. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang bayi yang tergeletak di stasiun kereta bawah tanah New York 20 tahun lalu. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.